Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah umum Pancasila dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratnawati dengan NIM C031241 093 dari Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita harus mengenal apa sih Pancasila itu, dari mana kata Pancasila itu. Sebelum itu, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Yang kemudian, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Istilah ini diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Nah, pada saat tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian itu setelah membahas tentang nilai pengenalan Pancasila, kita membahas tentang aspek Pancasila. Nah, di mana ketika kita berbicara tentang aspek Pancasila, Pancasila memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa kedudukan penting bagi bangsa Indonesia, seperti sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan, sebagai acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat. Ada beberapa aspek Pancasila, yaitu dari segi aspek historis. Nah, di mana aspek historis ini membahas tentang Pancasila dirumuskan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua ada aspek kultural, yang dimana Pancasila merupakan hasil budaya bangsa yang harus diwariskan kepada generasi muda. Dan yang ketiga ada aspek yuridis, yang artinya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada aspek filosofis, yang dimana nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari keempat aspek Pancasila pastinya memiliki makna-makna tersendiri. Misalnya aspek historis, bagaimana Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia merdeka ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Seperti yang dimana tadi dibahas tentang kedudukan yang penting bagi Pancasila memiliki kedudukan yang penting seperti sebagai dasar negara, sebagai pedoman, sebagai acuan bagi pemerintahan. Kan ada 5 poin-poin atau dasar-dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini dari 5 poin-poin dasar-dasar Pancasila inilah yang dijadikan acuan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini. Kemudian ada pembahasan tentang sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofi negara. Dalam tiap MPR nomor 3/MPR/2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional, dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keseluruhan hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila.
Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta bentuk peraturan lainnya. Nah, dari segi pembahasan ini sudah sangat jelas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yang merupakan dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofi negara. Nah, kita masuk di pembahasan inti, yaitu pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita sudah masuk di pembahasan, di mana kita akan membahas bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila kelima dasar ini yang diterapkan di dunia, di kehidupan sehari-hari, terkhususnya di diri kita sendiri. Misalnya ada sila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beribadah secara rutin sesuai dengan agama masing-masing tanpa mengganggu atau merendahkan keyakinan orang lain. Yang kedua, ada menghormati perbedaan agama dan kepercayaan dengan tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menyediakan ruang ibadah di tempat umum seperti di kantor atau sekolah agar dan kesejahteraan orang lain tanpa melihat perbedaan agama atau kepercayaan mereka. Nah, di dalam sila pertama ini sangat dituntut untuk bertoleransi di antara agama-agama yang berbeda, karena kita memiliki agama-agama yang berbeda. Meskipun kita memiliki agama yang berbeda, tetapi sebagai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai acuan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, agar kita bisa kan kita manusia sebagai makhluk sosial, jangan karena perbedaan agama sehingga kita bisa terpecah belah. Seperti itu intinya. Kemudian di dalam sila pertama ini kita tidak dipaksakan untuk memeluk agama, tetapi kita diwajibkan untuk mengesahkan Tuhan. Kemudian ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila kedua ini membahas tentang menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk berbicara dan berpendapat tanpa memandang latar belakang. Kemudian yang kedua ada menjaga sopan santun dalam berbicara dan bersikap baik kepada orang yang lebih tua, sebaya, maupun yang lebih muda. Kemudian ada juga membantu teman yang sedang kesulitan dalam pelajaran di sekolah atau pekerjaan di tempat kerja. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan status sosial. Sangat-sangat jelas dalam poin-poin sila penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sini, dari kita memaknai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita seharusnya mau diperlakukan. Misalnya kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain, kita harus sopan santun, kemudian menjadi manusia yang adil. Kita tidak boleh menjadi pribadi memilih-milih pertemanan atau memilih-milih orang yang ingin dibantu. Misalnya kita berada di posisi orang berada, terus kita kayak mengucilkan orang yang lebih di bawah kita, itu seharusnya jangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia seharusnya kita bisa memanusiakan manusia selayaknya kita ingin diperlakukan baik seperti manusia-manusia yang lainnya, ingin dihargai, ingin disopani, dan lain sebagainya. Kemudian ada poin sila ketiga, ada persatuan Indonesia. Sangat-sangat jelas dalam sila ketiga ini, persatuan Indonesia. Bagaimana kita menyatukan persatuan Indonesia, bagaimana kita bisa bersatu di negara kita dengan keanekaragaman budaya, ras, bahasa, apalagi
jenis-jenis budaya, agama dan lain sebagainya. Misalnya ada di sini saya memasukkan satu, menggunakan produk lokal sebagai bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri dan mendukung ekonomi bangsa. Kedua, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal untuk menjaga kebersihan dan keamanan bersama. Dan yang ketiga, ada menghargai perbedaan budaya dan bahasa daerah dengan cara mempelajari dan menghormati adat istiadat masyarakat lain. Sangat jelas. Bahkan dari ketiga poin-poin yang saya masukkan ke setiap sila-sila Pancasila itu adalah hanya sebagian penerapan nilai-nilai Pancasila yang hanya yang dimasukkan ke dalam poin-poin seperti ini. Tetapi ke dalam dunia nyata itu pasti banyak sekali contoh-contoh penerapan yang ingin kita terapkan. Misalnya sebagai pribadi kita, bagaimana kita ingin bersatu ke antara sesama kita dengan berbagai perbedaan yang ada. Misalnya contoh sebagai di lingkup kampus, kita itu banyak sekali dari berbagai daerah, kemudian kita dari daerah lain, dan kemudian kita juga ke berbagai daerah, berbagai agama, suku, ras, bahkan budaya. Nah, bagaimana kita secara pribadi, individu, untuk bisa menjaga kerukunan antar sesama kita. Kita tidak boleh mengolok-olok orang lain antara sesama kita, antara perbedaan kita, karena kembali lagi yaitu di sila ketiga, itu persatuan Indonesia. Bagaimana kita seorang individu bisa beradaptasi dengan lingkungan kita di sekitar kita, seperti itu. Dan yang keempat, ada sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada 3 poin juga yang saya masukkan, tetapi ada sebenarnya beberapa poin kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari ini, yaitu mengutamakan musyawarah dalam keluarga saat memutuskan hal-hal penting seperti tempat liburan atau pengeluaran bersama, aktif dalam kegiatan rapat warga atau pertemuan RT atau RW di lingkungan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Dan yang ketiga, menghormati hasil pemilihan umum seperti pilkades, pilkada atau pemilu sebagai wujud penghargaan terhadap demokrasi. Nah, jelas sekali dalam poin sila keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ketika kita mengambil keputusan haruslah dengan musyawarah, keputusan bersama, sehingga tidak adanya tidak adanya sumpang siur tentang hasil-hasil rapat yang telah disepakati, seperti itu. Kemudian ada sila yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam keadilan sosial ini, dalam sila kelima ini, banyak sekali problematik yang terjadi. Apalagi di kata keadilan, banyak sekali apalagi di aparat hukum. Sudah kita ketahui semuanya tentang keadilan yang ada di Indonesia. Tanpa saya jelaskan pun teman-teman pasti sudah ketahui bagaimana kondisi keadilan yang ada di Indonesia sekarang. Nah, di dalam sila kelima ini ada poin-poin, yaitu mendukung program bantuan sosial pemerintah seperti program sembako atau bantuan langsung tunai untuk warga miskin. Kemudian ada poin kedua, memperlakukan semua orang dengan adil baik di lingkungan kerja maupun sosial tanpa membeda-bedakan status ekonomi atau latar belakang mereka. Nah, yang ketiga ada memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota keluarga untuk mengembangkan diri seperti dalam hal pendidikan. Nah, saya garis besar ini menggaris besar pada poin kedua dan yang
3. Karena kenapa? Di sini memperlakukan orang itu semua dengan adil. Jangan karena dengan kesetaraan keuangan atau finansial, materi dan segala macam kita membeda-bedakan orang lain. Jangan seperti itu. Kemudian ketika kita mengambil dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak sekali contoh perilaku yang harus diterapkan. Misalnya kita di di kehidupan sehari-hari itu pastinya semua orang memiliki kehidupan masing-masing, memiliki tingkat finansial dan materi yang berbeda-beda. Tetapi dengan bagaimana kita bisa menghadapi semua itu, jangan karena kita misalnya kita berada di bawah, kita merasa terkucilkan, itu jangan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengasah terus menerus pendidikan kita agar kita bisa juga berada di atas. Tetapi dengan seperti itu, jangan karena kita sudah di atas, kita sudah tidak mau melihat orang yang di bawah kita. Tetapi sebagai manusia seharusnya kita harus berperilaku adil bagi antara sesama, apalagi memberikan kesempatan kepada orang-orang juga. Jangan mengambil hak-hak orang lain yang bukan seharusnya dimiliki oleh kita. Seperti itu. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dijadikan banyak sekali penerapan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mahasiswa sebagai diri sendiri kita juga bisa memaknai Pancasila itu seperti bagaimana. Untuk mulailah memperbaiki diri sendiri sebelum ke negara kita. Kemudian ada kesimpulan. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjiwai dan mengaplikasikannya secara mendalam. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijadikan acuan pedoman, bukan hanya sebagai dasar negara. Tapi mirisnya sekarang banyak sekali yang kita lihat beberapa kasus yang terjadi tentang hilangnya dasar-dasar negara, hilangnya nilai-nilai Pancasila. Tetapi sebagai mahasiswa jangan dengan ada asumsi seperti itu kita juga tidak bersemangat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila lebih baik lagi. Tetapi sebagai mahasiswa kita harus bisa meningkatkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi yang saya lakukan bisa dipahami oleh kakak, bapak, ataupun teman-teman yang melihat video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai kita semuanya memuaskan. Amin ya robbal alamin.